Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Ihsan Kamil dari kelas 11 RPL 2 atau 11 Rekayasa Perangkat Lunak 2. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi menggunakan MIT App Inventor yang bertema pingpong atau bola pingpong. Di sini pertama-tama kita buat project baru. Bisa di atas ini, terus start new project. Kalau sudah, boleh dinamakan pongpup. Kalau saya menamakannya pongpup. Ketika kita buat project baru, maka akan memunculkan HP seperti ini, cuma masih putih. Layarnya masih putih, masih belum ada apa-apa. Jadi gimana caranya biar ada isinya? Pertama-tama kita ke kanvas. Di mana ke kanvas? Kita ketik sini nih, bisa nih. Kita ketik sini kanvas. Salah ya. Kanvas. Nah, ada sini. Kita drag, masukin ke dalam gitu. Terus di dalam kanvas ini kita masukkan ball 1 dan image sprite 1. Ball 1 itu kita bisa cari sini nih, ball. Nah, sini ya, ini ada ball, bisa di drag dan di drop ke dalam kanvas. Terus image sprite 1 bisa juga kita ketik sini. Image sprite nih yang ini ya, bukan pixel, bukan bot atau image biasa, tapi image sprite. Kita drag and drop ke dalam seperti itu. Nah, kalau sudah di drag and drop, terus kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita masukkan horizontal arrangement. Di mana horizontal arrangement? Kita bisa lagi cari di horizontal arrangement, bisa kita ketik begitu. Atau kalau semisal kita tidak mau mengetik, ada di bagian layout. Ini kan user interface. Di sini ada layout, media, dan animation. Kita klik yang layout. Kita klik, nah sini bakal ada memunculkan horizontal arrangement. Kita drag and drop ke dalam layar. Gitu. Di dalam horizontal arrangement ada label 2 button dan checkbox. Nah, di mana itu semua ada di user interface. Di sini ada label, drag and drop ke dalam horizontal arrangement yang ke dalam kanvas. Ntar dia bakal jadi aneh kalau ke dalam kanvas gitu. Tambahkan 1 label dan 2 button dan 1 checkbox. Di sini ada checkbox. Ini ya, checkbox. Terus lanjut, ketika sudah tambahkan semua, jangan lupa ada 1 komponen yang tidak terlihat di layar. Komponen apa itu? Itu komponen sound. Kita bisa ketik sini sound. Ini ada sound, bisa di drag and drop. Dia memang tidak ada di layarnya, karena dia non visible komponen, jadi tidak terlihat komponennya seperti itu. Dan di sound ini kita kasih atau masukkan 3 sound. Di sini di media ini ada buzzer, ada annoying, ada tada, dan note gitu. Terus kita masuk ke properties di bagian kanan. Pertama kita klik kanvasnya. Nah, di sini ada properties dari kanvas tersebut. Background colornya saya buat light gray biar agak terlihat lebih cerah aja, biar enak terlihat juga gitu. Font size-nya biarkan 14, height-nya 350 pixel, width-nya fill parent gitu. Dan text alignment-nya left. Lanjut, kita ke ball. Sini ball pen color-nya saya kasih warna biru. Terus X-nya sini ada 57 dan Y-nya 17. Lainnya biarkan saja. Dan di image sprite 1, kita lanjut ke image sprite 1. Height-nya biarkan automatic, width-nya juga biarkan automatic, dan picture-nya nih kita kasih gambar. Gambar apa ini? Ini gambar seperti ini nih, dia hitam gitu, kayak papan hitam gitu. Dan visible-nya kita centang.
X-nya biarkan 127, Y-nya 300, dan behaviornya enable-nya kita centang. Seperti itu. Sudah bagian kanvas sudah, kita lanjut ke horizontal arrangement. Di dalam horizontal arrangement ini ada satu label, dua button, dan satu checkbox. Label ini bisa di rename jadi label score. Sini kita rename ya. Nih, kalau kita pencet rename, nih dia awal alt name dan new name-nya. Kita ganti label score. Kalau udah diganti kita pencet OK gitu. Terus untuk propertiesnya, teksnya diganti jadi score titik 20. Fungsinya apa? Kenapa kita tulis skor titik 20? Karena dia yang akan menampilkan skor nanti. Teks elemennya biarkan left, widthnya, height-nya automatic, dan width-nya filteran gitu. Terus kita lanjut ke button yang pertama. Button yang pertama kita rename jadi button start. Kan kalau misalnya kita baru ngedrag and drop kan dia namanya button 1. Ini biar enak bacanya, biar nggak ketukar, kita rename jadi button start. Untuk background colornya saya kasih cyan, font size-nya biarkan saja 14, height-nya automatic, width-nya filteran, dan shape-nya rounded. Ini ada shape ya, kita buat rounded. Terus teksnya kita tulis start seperti itu. Kita lanjut ke button yang kedua. Di button yang kedua kita rename lagi nih namanya, yang oleh button 2 jadi button reset, biar enak gitu, biar gak ketukar nanti ketika di blok gitu. Warnanya biarkan saja dia merah, terus height-nya automatic, width-nya filteran, dan shape-nya juga rounded. Dan sini ada sound checkbox. Background colornya biarkan tidak ada, tidak mengapa. Height-nya automatic, width-nya automatic, dan teksnya diganti jadi sound on gitu. Terus tadi soundnya ini tambahkan 3 sound ya, ada buzzer, knowing, ada, dan not. Seperti itu ya, kira-kira suara yang cocok lah buat game pingpong seperti ini gitu. Kita sudah di ke halaman desainer. Kita lanjut nih, pindah ke halaman blog. Nah, hal yang pertama yaitu sini ada initialize global score 0. Itu 0. Jadi sini kita buat variabel baru. Kita set ke 0 gitu. Kita dari button start dulu nih. Ketika button start diklik, maka akan memindahkan block 1 dari width-nya dibagi 2 dan y-nya 0 gitu. Block 1 enable-nya kita terukan, terus heading-nya kita random integer dari 225 ke 315. Speed-nya 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Intervalnya 10. Dan sini ada change and show score. Kita buat new score-nya jadi 0 gitu. Terus kita ke ball 1. Sini ada edge sama dengan min 1. Label score-nya akan dia menampilkan game over, dan enable-nya akan false, dan dia akan ngeplay sound buzzer.mp3. Dan else ketika ball 1 nya bounce atau mantul, dia akan menambahkan edge dan akan mengeluarkan suara not.where. Dan sini ada to play sound source. Jika sound checkbox-nya dicek atau dicentang, maka dia akan buat ke source-nya ini jadi bertambah dan akan memulai atau memainkan sound pertamanya. Itu. Kita lanjut ke image sprite 1. Ketika image sprite 1 di drag atau dipindahkan atau berpindah, maka dia akan berpindah. X yang tadi di awal, yang di properties di awal, dia akan diubah, dan image sprite 1-nya ini akan menyesuaikan ke Y seperti itu. Terus kita ke button reset. Ketika button reset kita klik atau kita pencet atau ditekan, maka akan memindahkan
memindahkan ball yang pertamanya ini width-nya dibagi 2 dan y-nya jadi 0, dan enabled-nya akan false dan dia akan mengubah dan menampilkan skornya menjadi 0 seperti itu. Lalu kita ke yang tadi ya, yang new score tadi, change and show score, ke new score. Jadi set global score, skor yang di atas tadi kita buat skor baru di sini gitu, dan label skornya tadi akan akan join gitu. Jadi tadi kan skor titik 2 sama dengan 0. Nah, 0-nya ini akan berubah nanti ketika kita dapat skor seperti itu. Dan terus di sini ada correlated with other. Ketika ball satu mantul ke yang lain, dia akan bisa mantul gitu dari 360 dikurang sama headingnya ini, dan global skornya akan bertambah 1 dan akan menampilkan suara noise seperti itu. Terus gimana cara kita ngecek programnya kalau sudah bisa atau belum? Sini kita pastikan sudah siapkan aplikasi bernama MIT AI2 Companion gitu. Terus sini kalau kita buka, nah sini buat connect-nya itu bisa di atas sini, di connect lalu AI Companion. Nah sini akan ada QR code, boleh di scan seperti itu. Nah ini prosesnya lumayan lama, boleh tunggu saja. Nah ketika sudah bisa, nanti di HP kalian akan ada seperti ini tuh. Ketika kita start, nah kalau bisa dia akan membunyikan twing gitu tuh. Kalau semisal ini juga gambarnya ini bisa dipindah. Terus kalau misalnya game over, ketika jatuh seperti ini dia akan game over atau gagal. Terus ini bisa kita reset tuh. Kalau reset dia akan kembali ke atas seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kurangnya ilmu saya dan saya juga masih banyak belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.